Shalom semuanya. Shalom semuanya. Hari ini Shalom dan Kyonghi. Keluarga besar AKR 2023 pasti Tuhan menyertai kita semua. Katakan amin. Kalau kita flashback sedikit ya, kita flashback sedikit di 2022. Ketika awal 2022 kita nggak menyangka bahwa kita akan lepas dari pandemi, betul ya? Begitu 2020 kaget, 2021 cukup ngeri lah ya, ketika gelombang kedua Delta. 2020, 2021 kita semua belajar yang namanya online, ya. Para pengerja online jangan ditinggalin, ya. Dengar, saya percaya. Sekian lama kita terbiasa dengan satu hal yang baru gitu ya. Tapi ketika 2020, 2021 terpaksa, Tuhan paksa kita semua. Seringkali memang kalau Tuhan gak paksa, kita gak bisa belajar sesuatu yang baru. Ya, mari tangkap ini baik-baik. Lalu 2022 adalah Natal onsite pertama kita. Ya, coba kita ingat sedikit ya. 2020, oh aneh banget ya Natal pakai YouTube gitu ya. 2021 pengen ke gereja tapi takut juga. Kenapa? Karena berita ya, kalau 2021 ingat banget ya, tabung oksigen habis, wah ngeri banget. Tapi 2022 puji Tuhan, Omicron itu yang menurut saya itu bonus juga dari Tuhan gitu ya. Kita mulai bisa onsite. Ya, saya ingat banget Natal kemarin itu rame, meriah banget. Saya percaya AKR juga alamin yang sama. Katakan amin. Terus nanti Imlek hari ini kita bisa ketemu keluarga untuk pertama. Kebayang gak 2020 yang di videoin pelukan pakai plastik. Masih ingat ya? Kayaknya takut banget gitu ya. Gak berani datengin orang tua, tapi syukur kepada Tuhan. Hari ini nanti kita bisa dengar, kasih tahu ke anak-anak. Hari ini bukan waktunya panen. Tapi hari ini waktunya bawa kabar baik. Katakan amin. Ya, jadi jangan hitung digitnya, ya. Kesempatan, oke, saya balik. Ketika 2022 kemarin, saya ingat banget di Natal di salah satu daerah di Kemang, itu luar biasa banget gitu ya, rame banget. Anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan bukan cuma anak muda. Itu ada WBI, jadi semua Natal itu semua hadir. WBI-nya hadir, lansianya hadir, diakennya, semua hadir. Mau Natal apapun, kenapa? Karena orang udah kangen. Nah, dalam perayaan Natal anak muda itu suasana yang begitu luar biasa, begitu rame, begitu penuh dengan sorak-sorai. Wah, semua maju ke depan, gak disuruh maju ke depan. Bahkan yang saya ingat yang maju ke depan duluan itu teman-teman dari WBI sama lansia. Mereka maju, wah akhirnya anak-anaknya maju. Wah, ruangan kosong, semua maju di depan, pengap. Suasana yang begitu exciting. Lalu sesudah semua balik, tiba-tiba WL bilang begini, hari ini kita mau kasih apresiasi untuk seorang pengerja yang ya disebut namanya, saya udah lupa tentu namanya, seorang ibu-ibu yang mungkin feeling saya umurnya seumuran saya atau lebih tua sedikit dari saya. Nah, sesuatu yang luar biasa adalah begini, ketika ibu-ibu ini jalan, tiba-tiba satu ruangan bertepuk tangan. Tepuk tangan berdiri, mereka kasih aplaus yang luar biasa. Oh, saya penasaran dong, siapa dia ini? Tapi ya udah. Pasti buat saya gini, ini pasti seorang ibu, seorang kakak yang luar biasa punya effort sampai seluruh ruangan menghormati. Lalu tuh dia maju ke depan, dikasih mic, lalu disuruh ngomong sesuatu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba suasana berubah 180 derajat. Dari genggap gempita yang begitu wah, tiba-tiba kakak ini, ibu ini nangisnya yang dalam banget. Kebayang ya, ini kontras banget nih suasananya. Ketika dia tepuk tangan, saya masih nggak nanya, siapa ini? Saya nggak nanya, buat saya gini, wah ini pasti orang yang luar biasa. Tapi ketika dia mulai nangisnya itu dalam banget. Saya mulai colek yang nemenin saya bilang, kenapa? Lalu yang nemenin saya cuma bilang gini, Kak, tante ini minggu yang lalu suaminya meninggal. Wah saya langsung kebayang ya.
Wah pantes ada jeritan. Lalu pas Natal kemarin saya ingat banget Tuhan bilang begini. Banyak yang ngalamin kehilangan. Banyak yang, 2020, kita sebagai orang Kristen kita punya bonus yang luar biasa. Natal dan tahun baru, betul ya? Kalau Natal hiasannya gemerlap, lampu, wah dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang kalau agak mepet dikit, kita bonusnya 3 gitu ya. Natal, tahun baru, Imlekan gitu ya. Penuh dengan dekoran, betul ya? Mall-mall penuh dengan hiasan, rumah kita hias dan sebagainya dan sebagainya. So semua orang berfoto, oh Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Ternyata tidak semua orang siap menghadapi tahun 2023. Tidak semua dengan confidence, dengan optimis, atau bahasa rohaninya, tidak semua punya iman yang kuat menghadapi 2023. Kita flashback sedikit, apa yang terjadi di Indonesia dan di dunia. Menjelang 2022 akhir, peristiwa Kanjuruhan, sekian anak-anak muda meninggal hanya karena pintu stadion gak dibuka. Lepas dari itu sedikit, ya semua orang sekarang seneng dengan budaya Korea, Itaewon dalam peristiwa Halloween. Sekian nyawa hilang hanya karena gencetan. Lanjut lagi, tadinya saya mau siapin tapi waktu saya siapin saya mau kasih ke Kak Gama. Tapi kok kayaknya maksudnya gini, aduh saya gak berani munculin slide-nya. Kenapa? Karena mungkin ada yang ngalamin. Ya, sesudah peristiwa yang begitu mematikan di India, lalu ada tabrakan kereta api, wah banyak banget. Kayaknya begini, nyawa itu murah banget. Dan jangan pernah lupa, Indonesia juga ngalamin gempa di Cianjur. Yang tiba-tiba, oh saya ngeri juga loh. Kenapa? Karena itu dekat puncak kan. Nah, saya disentul. Ya sebenarnya kalau ngomong patahan, wah deket juga gitu ya. Lalu apalagi yang terjadi? Yang terjadi PHK massal di mana-mana. Pemutusan kerja. Pasti teman-teman, anak-anak muda di sini pasti ingat ya. Teman-teman ada yang share, ini last day at office. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari dengar, tidak ada di antara kita yang siap menghadapi kehilangan. Kita itu lebih seneng dapetin, betul ya? Halo, masih pada hidup? Oh enggak, di sini rohani semua ya. Dapat nggak dapat tetap bersyukur gitu ya. Kita itu lebih siap dapat daripada kehilangan. Saya ingat waktu ada momen-momen saya takut dengan istri saya. Mumpung istri saya nggak ada. Saya cuma bilang gini, saya doa begini, Tuhan jangan ambil Sansan ya, jangan. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa. Padahal sebenarnya ngomong gitu, sesudah ngomong saya ngeri juga. Aduh, kan harusnya kita nggak boleh kalau nggak ada Tuhan gitu ya. Kok kayaknya nih istri lebih dari Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan ngerti lah ya. Tapi satu sisi juga nih, jangan sampai Tuhan cemburu ya. Wah salah ngomong nih Tuhan. Dengar, kita nggak siap yang namanya kehilangan. Kita nggak siap, nggak ada satupun. Udah ini contoh simpel ya, contoh simpel. Amit-amit tolak dalam nama Yesus tidak terjadi gitu ya. Handphone hilang, sakit kepalanya berapa lama? Nggak mungkin sehari. Waduh data nih, email nih, wah ini, waduh e-banking nih, semua ada di sini. Betul ya? Itu baru apa? Handphone. Kalau yang lebih mahal hilang. Wah percayalah kayaknya begini, pujian penyembahan tadi hadirat Tuhan yang kuat pun hilang tuh. Kenapa? Ingat yang hilang. Bagaimana dengan orang yang dikasihi, keluarga, kehilangan sahabat. So berapa banyak yang bingung dan takut karena kehilangan. So hari ini keluarga besar AKR online dan onsite, nanti waktu ke rumah keluarga, saudara doa, Tuhan hari ini pakai aku untuk jadi berkat bagi keluargaku. Katakan amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
serta mencelikan mata yang buta. Ayo AKR katakan, jadikan hidupku alatmu. Urapan baru Katakan kebesaran kasih. Tapi sesuatu yang luar biasa adalah gini, walaupun kita dalam kesedihan, dalam kekurangan, dalam kehilangan, keluarga besar AKR, kita selalu pengen nolong orang. Setuju nggak? Betul nggak? Udah pas-pasan, udah kena PHK. Tapi begitu ada, udahlah, saya percaya semalam mungkin suami istri ada yang bukan cekcok, debat. Ini kasih segini ya, nggak salah kasih segini. Ini lagi bolui nih, share-nya lagi kurang, udahlah nggak usah. Jangan, yang ini harus kasih segini. Nangkep maksud saya? Di dalam kekurangan pun kita itu sering pengen apa? Nolong orang. Mau tahu nggak kenapa? Setuju nggak? Penjahat pun pengen nolong orang. Setuju nggak? Kalau ada kesempatan, orang jahat, orang yang nggak pernah ke gereja pun, dia pengen nolong orang. Udah gampangnya gini dah, pernah gak kita ngeliat penjahat nolong sesama? Pasti kita akan bilang. Pernah gak kita bilang, kita ngeliat orang yang gak pernah ke gereja, orang ateis, tapi dia bisa baik. Bahkan Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Di Samaria tidak ada Taurat. Di Samaria nggak ada norma, nggak ada ahli Taurat, nggak ada orang Farisi yang ngajarin hukum, yang ngajarin norma. Tetapi ada seorang Samaria yang saat dia melihat orang telanjang, terluka, sekarat, dia dengan belas kasihan dia angkat dan dia obatin. Bahkan dia bayar di muka, pay it forward. Nah, so mari tangkap ini baik-baik. Kenapa kok bisa ya? Sampai mungkin keluarga atau pasanganmu bilang begini, lu gak salah ya, momen kayak begini masih mau nolong orang. Masih ingat cerita janda Sarfat? Janda Sarfat di zaman Elia. Ya, ketika Elia datang, apa yang ada padamu? Bikinin aku roti. Terus jandanya cuma bilang gini, Pak Nabi, saya gak ngerti mungkin bahasanya ngenyek dikit lah gitu ya. Pak Nabi, lu punya mata gak sih? Lu tahu gak sih keluarga kita? Ngerti ya? Ini kan janda miskin dengan anak. Mungkin gini, lu lihat dong gue, pakaian gue, keadaan Tapi dia cuma bilang gini, saya cuma punya segenggam tepung. Segenggam tepung, sesudah dari segenggam loh Pak Bu. Berapa on tuh? Nah, gak tahu tuh. Mungkin ibu-ibu yang tahu. Ya, yang jelas bukan kilo. No, dia cuma punya dikit banget. Dia bilang, nanti saya cuma bisa bikin roti kecil. Sesudah saya bikin roti kecil, kami makan, lalu mungkin kami akan mati. Tapi Elia ngomongnya lebih sadis lagi. Elia bilang ini, udah kecil gitu ya. Bikinin dulu buat saya. Wah, terkadang kita bilang begini, dari sisi kita. Kita begini, ini pendeta ya, ngomonginnya beri melulu. Ini pendeta ya, gak pernah ngalamin susah. Nangkep maksud saya? Tapi lihat saya baik-baik, setuju gak Elia punya mata? Elia rumahnya di mana? Gak ada loh. Elia gak punya rumah loh. Kalau ingat, makanya sampai ada seorang janda yang pengen bikinin rumah. Elia itu gak punya rumah. Elia itu muncul dari padang gurun. Cuman pakai pakaian bulu unta. Rumah gak punya. So sama seperti Tuhan Yesus, serigala punya liang. Burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. AKR saya mau kasih tahu, cari hamba Tuhan yang model kayak gitu. Bantu mereka. Katakan amin. Gak punya apa-apa, tapi mereka melayani Tuhan, begitu luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Saya cuma mau bilang gini, Elia punya mata. Sebenarnya Elia kalau lagi berdua sama Tuhan, pasti dia komplain. Dia bilang gini, Tuhan please lah. Tuhan masa sih Tuhan suruh saya minta sama janda miskin. Bu ya sesekali suruh dong saya mintanya sama janda kaya. Tuhan mengetahui, katakan amin. Tapi justru yang lucu, dari apa yang sedikit, pelipat gandaan terjadi. Masih ingat 5 roti 2 ikan dari seorang anak. Saya percaya waktu murid-murid bilang begini, siapa yang punya roti? Siapa yang punya bekal? Dengan 5.000 laki-laki, kalau bawa keluarga berarti 10.000, kalau KB-nya jalan berarti
20.000. Gak mungkin gak ada yang bawa bekal. Gak mungkin gak ada yang bawa bekal. Tapi saya percaya waktu murid-murid tanya, siapa yang bawa bekal? Guru nanya, Tuhan Yesus nanya, siapa yang bawa bekal? Seorang bapak, dia mau ngangkat tangan ya. Secepat dia mau angkat tangan, secepat itu juga tiba-tiba cubitan istrinya mendarat di pinggangnya. Yang ketawa ngerti. Wah langsung diputer. Lu gak usah sok-sokan. Mau kasih. Terus ntar mau gimana? Nangkep maksud saya? Waktu peristiwa 5 roti 2 ikan yang saya tangkap begini. Tidak banyak orang mau berbagi. Tapi hanya ada seorang anak kecil yang percayalah, pasti dia dari keluarga miskin. Kalau dia keluarga kaya, dia bawa 5 pizza, 2 tuna, 2 salmon. Enggak, dia cuma bawa 5 roti kecil, 2 ekor ikan kecil. Ikan kecilnya bilis kali ya, gak tahu dah. Slide saya dong multimedia tolong. Mau tahu keluarga besar AKR kenapa sih kita suka nolong orang? Saya senang dengan slide ini. Slide-nya boleh dimunculkan. Saya senang dengan slide ini. Saya senang banget. Dengar, setuju nggak bahwa papa itu mewarisi DNA kepada anaknya? Orang tua mewarisi DNA kepada anaknya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari lihat saya baik-baik. DNA kita dapat dari orang tua kita. Amin. So semua sifat dari papa, dari mama, ya tinggal kalau di keluarga, saya itu jujur saya lemah di matematika. Tapi puji Tuhan kedua anak saya hobinya matematika. Tapi kalau begitu di ngomong saya akan ngaku dengan jujur, kan gak boleh bohong kan. Wah ini pasti dari mama, bukan dari saya. Saya tahu lah nilai matematika saya berapa gitu ya. Nah so DNA itu dari orang tua. Keluarga besar AKR termasuk yang di rumah. Siapa di sini anak Tuhan Yesus? Angkat tangan, tinggi. Oh, benar anak Tuhan Yesus? Saya mau tanya, Tuhan Yesus julukannya apa? Sang Juru Selamat. Katakan Juru Selamat. Bahasa rohaninya Mesias. Bahasa Inggrisnya Savior. Penolong. Katakan amin. Dengar. Engkau yang mengangkat tangan semua. Sekali lagi, angkat tangan. Tinggi. Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Keluarga besar AKR, engkau pun Juru Selamat bagi keluargamu. Yang sepakat katakan amin. Dengar, engkau akan jadi Juru Selamat bagi margamu. Engkau akan selamatkan, engkau akan tolong banyak orang. Oh Rabasya, engkau akan jadi kebanggaan bagi orang tuamu. Dengar, jangan kubur mimpi anak-anakmu. Jangan lagi bilang gini, papa, mama gak kuliah, bisa hidup, kamu gak usah terlalu bela. No, jangan. Dengar, anak-anak akan kuliah, bahkan mereka akan dapat yang lebih baik lagi. Katakan amin. Nanti kalau ketemu ponakan, ketemu cucu, ayo ucapkan kabar baik. Ucapkan kabar baik. Dengar, saya sering ngomong kepada anak, saya bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu adalah momen yang kadang saya rasakan banyak anak remaja nangis. Berjuang, stres. Sebenarnya stresnya mulai dari sekarang. Kenapa? Karena mereka pengen kuliah. Tapi mereka tahu kondisi orang tuanya. Papa mama gak bolui. Gak cukup. Hepengnya gak cukup. Tapi saya selalu bilang, dengar engkau akan kuliah. Bukan karena papa mama punya uang. Engkau akan kuliah karena firman Tuhan yang berkata, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Dengar yang mau lulus kuliah pun tegang. Kita dapat kerjaan gak? Lawang kabarnya dari kemarin PHK terjadi di mana-mana. Dengar, itu anak-anak itu kadang, anak-anak sekarang itu betul mereka banyak informasi. Saking banyak informasinya, kadang mereka gugur di tengah jalan. Lagi mau berjuang untuk online, untuk aplikasi. Tiba-tiba dia dengar, wah perusahaan aplikasi PHK sekian banyak orang. Tiba-tiba belum selesai dia bilang, wah kalau gini saya nggak bisa lanjutin yang ini dong. Saya harus beresin yang mana? So banyak distraction, banyak. Setan akan berusaha menghabrurkan. Dengar keluarga besar AKR, tidak peduli apa profesimu. Tidak peduli apa kondisi ekonomimu. Tidak peduli apa kondisi tubuhmu. Tapi DNA Tuhan Yesus ada pada kita. Katakan amin.
engkau akan menyelamatkan banyak orang. Matius 25, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Oh Rabasyana, itulah kita. Makanya benar semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Walaupun yang belum percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena DNA sang juru selamat itu ada. Kita pasti pengen tolong, kita pengen bantu banyak orang. Kita harus mengerti apa yang terjadi di 2022. Kalau kita ngerti apa yang terjadi di 2022, maka kita tidak, 2023 kita nggak akan terjerumus dalam kebingungan 2022. Dengar tangga ya, maaf saya maju sedikit, ini tangga. Dengar, ini 2022, 2023 di mana? Di depan, di belakang? Di depan. Dan 2023 pasti lebih baik, katakan lebih baik. Pasti lebih luar biasa. Tangga, katakan amin. Jangan tenggelam di 2022. Kebingungan, kesakitan, kehilangan, kemarahan, kepahitan. Jangan tinggal dalam kehidupan lama, dosa lama yang ada di 2022. Kenapa? Kalau kita masih terus kita nggak belajar dari 2022, maka kita nggak akan naik level. Makanya kenapa tahun ini dikatakan tahun bangkit dan menjadi pemenang. Katakan amin. Ayo saat ini tanya Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus beresin? Mumpung hari ini tahun baru juga. Saya nggak bisa khotbah ini terus-terusan. Kenapa? Karena masuk Februari ya udah ganti, udah nggak mungkin khotbah tahun baru lagi. Kemarin saya, Tuhan mau apa ya? Tuhan terus ngomong soal DNA. Dengar, masih ingat seorang, slide yang kedua, masih ingat seorang ABG yang bermimpi 11 berkas. Saudara-saudaranya sujud menyembah kepada dia. Lalu dia mimpi yang kedua, dia mimpi matahari, bulan, 11 bintang. Detail banget. Berbicara papa, mama, dan 11 saudara-saudara yang sujud menyembah kepada dia. Apa arti mimpi ini? Arti mimpi ini adalah firman yang sering kita katakan. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala. Tetapi ketika Yusuf percaya sama firman Tuhan. Ketika Yusuf berpegang pada firman Tuhan. Wah, kalau saat ini wallpaper handphonenya firman Tuhan. Wah, di kamarnya diprintin firman Tuhan. Supaya waktu mau tidur baca firman. Buka mata baca firman. Ya, Yusuf percaya pada firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Yusuf percaya sama firman Tuhan? Dia masuk ke sumur. Dia dijeblosin ke sumur. Dengar, di sumur itu gak bisa rame-rame. Ini yang saya dapat waktu Desember kemarin. Tuhan bilang, gak, banyak yang loneliness. Banyak yang, dia bisa ngumpul rame-rame. Mungkin nanti di Imlek kan juga ada tuh. Lagi ngumpul makan sama-sama. Di tengah keramaian tapi dia berasa sendirian. Bengong sendiri, gak ngerti apa-apa. Ketakutan sendiri. Di dalam sumur, gak ada teman. Mau minta tolong ke siapa? Depan tembok, kanan kiri tembok, belakang tembok, bawah lumpur. Sebab pertolongan kita hanya dari Tuhan. Katakan amin. Sesudah sumur apa yang terjadi? Enggak lebih baik. Loh, katanya naik. Bu ya dapat promosi kayak enggak. Sesudah sumur dijual jadi budak. Keluarga besar AKR, kalau engkau sedang ngalamin engkau kerja dan tidak diperlakukan adil, upahmu tidak semestinya. Ingat Yusuf, budak itu gak dapat upah. Siapin makanan belum tentu makan, tidur paling malam, namanya budak bukan pekerja. So apapun yang kamu terima kerjaanmu, ngomongin juga ke anak-anakmu. Ucap syukur, katakan amin. Wah, lembur gak dibayar, enggak apa-apa. Untung masih dapat gaji. Amin. Udah tenang, ada Tuhan. Lalu keadaan berubah, saya gak sempat buka-buka ayatnya ya, tapi semua tahu apa yang terjadi. Ayat yang luar biasa di cerita Yusuf adalah begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dikerjakan
berhasil. Akhirnya Potifar sayang sama Yusuf. Wah, kebayang nggak dosen sayang sama anak-anak? Kebayang nggak kepala sekolah sayang sama anak-anak kita? Pasti dia akan bela-belain supaya anak-anak kita dapat PTN. Kebayang dosen sayang sama murid mahasiswanya, wah cum laude. Kebayang manajer sayang, maka akan ada promosi. Katakan amin. Dengar, kebayang tiba-tiba mertua sayang. Makanya jangan berantem melulu. Amin. Jangan musuhan, bawa kabar baik. Dengar, Yusuf mulai naik. Ketika dia mulai diberkati, apa yang terjadi? Salah satu senjata utama setan adalah dosa seks. Ketika Yusuf mulai enak, dosa seks datang. Dosa seks adalah senjata ampuh setan untuk semua anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ketika mulai mapan, wah dulu gak berani, gak ada duit. Gak ada duit aja bisa onani masturbasi. Punya duit, panti pijet lah. Oh enggak, cuma dikeluarin kok. Oh mulai, dulu harus download doang. Wah sekarang bisa beli. Oh safe sex kok. Pakai pengaman. Terus itu bukan dosa. Tapi saya mau kasih tahu, Yusuf memilih penjara daripada melakukan dosa. Dan dia masuk penjara lagi. Tetapi apa yang terjadi? Di penjara dia disertai Tuhan. Katakan disertai Tuhan. Ayo mari katakan yuk, sebut namamu masing-masing. Tahun 2023 Angga akan disertai Tuhan. 1, 2, 3. Katakan amin. Kalau Tuhan menyertai semuanya enak. Lalu ujian kedua yang berat. Apa yang terjadi? Kepahitan. Yang tidak kalah hebat dengan dosa seks adalah pengampunan. Ketika Yusuf pertama kali dijeburin ke sumur, dia seorang ABG, kecil, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika kedua kalinya, keadaan berubah. Dia ada tentara, dia orang nomor 2 di Mesir. Seringkali kita gak balas, kenapa? Karena emang gak bisa balas. Tapi pertanyaannya, waktu engkau punya kuasa, engkau bisa balas. Maukah engkau tetap berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, engkau bersamaku. di dalam Katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. keluarga besar AKR, Yesus dikhianati. Yesus dibiarkan kalah, tidak berdaya. Yesus dijual oleh muridnya. Dengar, seringkali hal yang sakit terjadi dari orang yang paling dekat. Kalau orang lain yang jahatin normal. Orang lain yang ciak normal. Tapi kalau orang yang selama ini dekat dengan kita. So ujian ini khotbahinnya gampang. Ngomonginnya gampang. Tapi prakteknya penuh dengan air mata. Dengar. Tapi Yesus melihat pengkhianatan. Dia melihat semuanya itu sebagai proses. Katakan proses. Tapi kalau kita ngelihat kan perasaan. Wah dia jahat ya, dia ciak gue ya. Wah ini warisan dia gak bagi fair loh. Dan sebagainya dan sebagainya. Dengar Roma 6 ayat yang keempat sampai ke-6. Roma 6 ayat yang keempat sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Roma 6 ayat yang keempat. Dan dengan demikian, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengar, semua yang gak enak yang kamu alami adalah bagian dari proses kita mati bersama Tuhan. Jangan sesali, jangan fokus sama yang nyakitin kita, tapi fokus bahwa ini adalah proses.
Bagaimana kita akan dibangkitkan? Maka kita harus mati dulu. Tapi kalau kita mati bersama Tuhan, kita pasti akan dibangkitkan. Katakan amin. Dengar yang sedang kesulitan, yang sedang dalam proses yang berat, artinya engkau sedang mengandung. Nah ini mama-mama yang pasti ngerti ya. Ngandung sakitnya minta ampun. Saya ingat di salah satu retret anak-anak muda, saya suruh anak-anak, nggak ada orang tuanya, saya suruh bawa bantal bukan guling, taruh di perut, lalu sepanjang sesi mereka nggak pakai bangku, duduk di lantai dengan bantal di perut. Jadi mau ke WC pokoknya itu bantal nggak boleh jatuh, tetap ada di perut. Hasilnya apa? Susah kan? Bangun susah, lompat susah. Tapi di akhir sesi saya ingat banget, nggak dia omongin, nangis semua. Kenapa? Mereka ingat mamanya. Ya, so proses mengandung berarti engkau akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Proses itu vital untuk kelahiran. Untuk mengalami kebangkitan, maka kita harus mengalami kematian. Untuk mengalami kemuliaan, maka kita harus mengalami penderitaan salib. Keluarga besar AKR, humility is the gateway to the victory. Humility, kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Humility, menarik sesuatu yang supranatural. Ketika engkau rendah hati, apa ciri orang rendah hati? Dia gampang minta maaf. Apa ciri orang rendah hati? Dia mau dengar nasihat. So kalau anak-anak ngomong jangan diputus juga. Saya mewakili generasi muda. Dengar, ini orang tua bukan di AKR ya. Ini bukan di AKR ya. Kalau orang tua yang lain bilang gini, aduh lu tahu apa sih? Papa mama udah makan asam garam. Wah, anak-anaknya bilang begini dalam hati. Pak, malu belajar asam garam. Gue belajar NHCl tahu. Jauh lebih hebat. Dengar sesekali anak-anak ngomong, dengerinlah. Amin. Bisa jadi anak-anak nyelamatin usahamu. Bisa jadi mereka akan memberi way out. Humility is menarik sesuatu yang luar biasa. Dengar, proses yang sakit bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk meluluskan. Katakan amin. Yuk, Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Wah, saya harus ngebut. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayan untuk selama-lamanya. Dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayan di tempat yang tinggi, di tempat kudus. Wah, dengar, Tuhan ada di tempat yang tinggi, tempat yang kudus. Tetapi, mari perhatikan ini, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan saya mau kasih tahu, bukan cuma orang kaya yang perlu belajar rendah hati, tapi terkadang yang masih kurang pun engkau harus rendah hati. Hidup gua susah, gak kayak dia, nah itu kurang rendah hati. Percayalah, semua menghadapi pencobaan yang sama. Yuk kita baca lagi yuk. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. So masuk 2023 ini, Imlek tahun baru Chinese ini. Biarlah kita lebih rendah hati lagi. Amin. Biarlah kita gak usah ikut menara doa kalau kena masalah. Gak ada masalah pun kita belajar remuk hati. Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi keluarga. Humility is depend on him more. Mengharap pada Tuhan lebih lagi. Saya akan tutup. Slide yang terakhir dong, multimedia. Slide yang terakhir. Saya kebetulan lahir bukan dari keluarga Kristen. Saya gede di jalanan. Perbatasan Tanjung Priuk dengan Cakung. Tapi suatu saat saya bersyukur ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di sekolah-sekolah dan saya terima Tuhan Yesus. Ketika saya terima Tuhan Yesus, karena di tempat saya itu yang sipit jarang. Jadi ketika saya nggak nongkrong, saya pasti dicari. Karena yang sipit jarang gitu ya. Kemudian saya suka berantem. Saya tukang berantem lah. Jadi intinya gini, kalau ada saya rata-rata kalau berantem pasti menang.
Tapi kan kemudian saya terima Tuhan Yesus. Begitu terima Tuhan Yesus, Sabtu ke gereja dong. Ibadah ke gereja dong. Lalu teman-teman, saya ingat banget, ini maaf bahasa anak jalanan ya. Ini bahasa anak jalanan. Lalu ada salah teman datang. Nah dengar, saya background saya bukan orang Kristen. Saya nggak pernah pendalaman iman, katekisasi. Ya kan awal bertobat. Waktu itu belum som. Belum ikut. Lalu dia datang, dia bilang begini. Gah, hidup itu jangan tolol. Maaf bahasanya nggak enak. Wah saya gak tersinggung. Maksudnya apa? Gara-gara ke gereja saya tolol gitu kan. Dalam hati saya. Kenapa? Dia bilang begini. Gah, kita itu udah miskin. Hidup kita udah susah. Lu itu tolol banget sih. Udah susah cari juru selamat yang miskin. Lahir aja di kandang. Dengar, saya gak bisa jawab. Multimedia tolong slide yang ini aja. Saya gak bisa jawab. Kenapa kan saya nggak ada dasar Alkitab. Roh Allah yang hidup. Dengar, saya nggak bisa jawab. Terus saya tunggu hari Minggu. Ketika hari Minggu, saya datang ke mentor saya. Saya langsung bilang gini, Kak, nanya dong. Kenapa sih Tuhan Yesus lahir di kandang? Terus saya bilang gini, bikin malu nih. Gue jadi diledek-ledekin nih. Kayaknya Tuhan gue kere banget sih. Namanya anak-anak jalanan kan begitu kan. Saya penasaran jawabannya apa ya. Tapi saya bersyukur banget dengar jawaban itu yang membuat saya sampai hari ini. Apapun yang terjadi, saya gak akan tinggalin Tuhan. Kakak rohani saya cuman, dia tepok pundak saya, dia bilang gini, Gah, Yesus kalau mau lahir di istana Herodes, bisa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Setuju gak? Yesus mau lahir di rumahnya Pontius Pilatus, bisa. Karena dia Tuhan. Yesus kalau mau lahir di perumahan Nazaret, Kaisar Kaserea, daerah-daerah perumahan orang kaya, bisa. Karena dia Tuhan. Lalu dia bilang begini, tapi enggak, Yesus itu enggak mau lahir di sana. Kenapa? Karena Yesus peduli dengan orang-orang miskin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ketika Yesus lahir, ada rombongan orang Majus. Orang Majus adalah mewakili raja dari timur. Kalau namanya orang raja kemanapun pasti bisa, katakan amin. Tapi golongan kedua ada para gembala yang cuman pakai sendal, pakaiannya kotor, parfumnya bau bandot. Dengar, mungkin kita ada yang pernah mall-mall tertentu yang kita datang aja sungkan. Wah ini terlalu mewah nih, kayaknya mau datang juga, aduh pakaiannya kayaknya gak layak. Nangkap maksud saya? Dengar, kalau Yesus lahir di istana Herodes, rombongan para gembala gak bisa datang. Siapa yang bersyukur punya Tuhan Yesus? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Allah yang hidup. Multimedia boleh siapkan Mazmur 22 ayat 27. Mazmur 22 ayat yang ke-27. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Oh, Roh Allah yang hidup berikanku. Turunlah urapan ke atasku. Oh rabasyada bangkitkan kuasa. Sambil semua mata dipejamkan, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tangan. Yang akan buat engkau berhasil adalah Roh Allah. Ketika Allah menyertai engkau, maka apapun yang engkau kerjakan berhasil. Katakan amin. Tetapi bagaimana mungkin Roh Allah dapat tinggal di dalam kita kalau kita masih marah? Yuk masing-masing doa, yuk masing-masing doa. Oh rabasyada Roh Kudus, beritahukan apa yang harus kami rubah. Roh Kudus, beritahukan apa yang aku harus bereskan. Oh rabasyada, bagaimana mungkin Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita kalau kita masih terikat kebiasaan yang buruk? Oh rabasyada bagaimana mungkin Roh Kudus bisa tinggal
di dalam sarang penyamun. Tetapi Tuhan berkata, pada hari ketiga aku akan rombak bait Allah ini. Sesuatu yang tidak mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Oh Rabasyada, kalau Roh Kudus ingetin hari ini engkau harus mengampuni. Ayo AKR, keluarga besar AKR, online dan onsite. Ayo di hadapan Tuhan, bilang Tuhan aku akan ampuni. Doakan orang-orang yang menyakiti, doakan orang-orang yang mungkin melukai engkau begitu dalam. Oh Rabasyada, keluarga besar AKR. Kalaupun engkau kecewa karena engkau mengalami kehilangan, oh Rabba, ayo mengucap syukur, mengucap syukur. Oh Rabba Syadaka, open heaven, open heaven, pour out your spirit, oh Lord. Syadaka Rabba Laba 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 Laba. Jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Orang-orang yang rendah hati akan makan dan menjadi kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Rabasy AKR, akademismu akan hidup. Pekerjaanmu akan hidup. Para hamba-hamba Tuhan, pelayananmu akan jadi berkat. Ya Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Meteraikan firman-Mu, bangkitkan kembali roh-Mu yang ada dalam setiap kami. Engkau akan jadi berkat, Engkau akan tolong banyak orang. Alat-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran, menyatakan